Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu dalam pembelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran prakarya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Setelah kita berdoa terlebih dahulu, doa dimulai. Doa selesai. Kita memasuki materi kita kali ini, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Materi kita kali ini yaitu materi kelas 7 semester 1. Apa kabar siswa sekalian? Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Tentunya harus siap. Sebelum kita jauh membahas tentang budidaya tanaman sayuran, terlebih dulu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu prakarya. Jadi mata pelajaran kali ini adalah satu mata pelajaran baru bagi Ananda siswa kelas 7 ya, karena di tingkat SD mungkin kita belum menemukan mata pelajaran ini, tetapi sejatinya kita sudah berkarya. Nah, ini definisi tentang prakarya, di mana prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja. Jadi, prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi, di mana prakarya masih berupa contoh produk dari sebuah gagasan. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada konsumennya. Bagian-bagian dalam pembelajaran prakarya ada 4 bagian. Yang pertama kerajinan, yang kedua budidaya, yang ketiga pengolahan, dan yang keempat rekayasa. Nah, kali ini di semester 1 untuk kelas 7 kita memilih 2 bagian dalam pembelajaran prakarya. Yang pertama adalah budidaya dan yang kedua adalah kerajinan. Khusus kali ini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman sayuran. Pengertian budidaya. Budidaya adalah suatu usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan makhluk hidup agar bisa tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini meliputi 3 poin. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian tanaman sayuran. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi 5 jenis tanaman sayuran berdasarkan ciri tanaman dan bagian yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan manfaat budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, pengertian sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultur yang dibudidayakan secara intensif. Sayuran adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Sini kita akan membahas tujuan yang kedua adalah jenis-jenis tanaman sayuran berdasarkan karakteristiknya. Nah, untuk yang pertama, tanaman sayuran jenis akar ya seperti wortel, yang mana bagian akarnya yang dijadikan sebagai bahan sayuran. Yang kedua, jenis tanaman sayuran batang. Contohnya di sini adalah asparagus, ya, bagian batangnya yang dijadikan sebagai bahan sayuran. Yang ketiga, jenis tanaman sayuran daun, yang mana pada bagian daunnya yang dijadikan sayuran. Contohnya adalah kangkung, bayam, sawi. Yang keempat, jenis tanaman sayuran bunga, di mana bagian bunganya yang dijadikan sebagai bahan sayuran. Contohnya adalah kol atau brokoli. Ya, bisa. Kemudian
Yang berikutnya adalah jenis tanaman sayuran buah, di mana bagian buahnya yang dijadikan sebagai sayuran. Contohnya lombok, tomat. Bisa. Kemudian yang terakhir adalah jenis tanaman sayuran biji, yang mana bijinya yang kemudian dijadikan sebagai bahan sayuran, seperti misalnya kacang-kacangan, kedelai, dan lain-lain. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu manfaat budidaya tanaman sayuran. Nah, di sini Ibu mengangkat 4 tujuan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, bahwa dengan kita membudidayakan tanaman sayuran, ini bisa memenuhi sumber vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh kita. Kemudian dengan kita mengkonsumsi tanaman sayuran bisa memenuhi sumber utama serat bagi tubuh. Kemudian budidaya tanaman sayuran dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Inilah yang kemudian menjadi target kita di kelas 7 ini, bagaimana kita kemudian bisa mempraktekkan, menanam, membudidayakan dengan memanfaatkan lahan yang tidak begitu luas dan waktu yang tidak terlalu lama. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda siswa sekalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.